Mugi paringa berkah. Enak sekali Pak makan siangnya di sini Pak. Udah main ke kantor dikasih makan siang. Break dulu, sekarang baru ngobrolin lagu kedua dari album Mixology. Enak banget makanannya Pak, terima kasih. Sama-sama ya, seandainya Mas ini khasnya Jogja, jadi moga-moga nanti bisa merasakan dan selalu ingin kembali ke Jogja. Manis Pak ya, manis, khas Jogja manis. Iya betul ya. Sebenarnya saya juga dulu awalnya nggak cocok ya dengan makanan manis gitu, tapi ya sekarang sudah tinggal jadi warga Jogja ya sudah akhirnya menyesuaikan. Ngomongin lagu kedua Pak, Iya, dari album Mixology. Iya. Catchy banget Pak, judulnya ini catchy gitu ya, keren gitu. Orang mikirnya dengan judul mini album Bapak ini band metal ini. Band rock ini kan. Memang ini kiblat musiknya Pak, ngobrol sebelum masuk ke lagu kedua. Kiblat musik Bapak. Sebenarnya kalau ngomong kiblat musik ya, saya yang paling mempengaruhi gaya saya bermusik sebenarnya pertama pastinya dari sisi orang tua ya, yang Jawa gitu ya, dan bapak saya memang seniman Jawa gitu, maka pertama pastinya Jawa yang paling kental di situ. Tapi juga karena bapak saya punya usaha selain waktu itu, bapak saya kan guru gitu ya, guru terus kemudian, tapi untuk Anda tahu bahwa untuk hidup tentunya nggak cukup ya dengan guru, lalu bapak saya juga punya usaha untuk kalau ada orang yang punya hajat kayak gitu nyewakan sound system gitu, zaman dulu masih pakai corong kayak gitu itu yang dipakein tiang bambu tinggi kayak gitu itu ya, dan lagu-lagu yang ada itu memang ya zaman-zaman itu yang ada gitu ya, jadi salah satunya itu Plus gitu ya, jadi itu sangat kuat sekali ceritanya tentang Plus itu nyantol di diri saya, Plus gitu, dan itu terbawa sampai SMP, SMA gitu ya. Kemudian di SMA saya mulai mengenal bahwa saya mulai mempelajari Plus gitu ya, saya sendiri beli kaset-kaset itu dan mengetahui bahwa ternyata mereka ini juga belajar dan punya kiblat nih gitu ya, kalau judul idola mereka yang kemudian menjadi idola saya juga adalah Beatles gitu. Oh kayaknya tuh anak band seluruh dunia pasti denger deh. Iya. Bukan anak band kalau nggak denger Beatles. Betul ya, itu makanya kayak mungkin ya semua orang denger Beatles. mau kayak Beatles, makanya jadi legend banget gitu kan. Dan saya menemukan natural gitu ya, mereka muncul lagu-lagu mereka itu sangat mengena di saya. Saya bisa akhirnya belajar bahasa Inggris juga melalui lagu-lagu Beatles gitu ya, karena mempelajari liriknya. Saya bukan hanya suka dengan nada suaranya, tapi saya sangat suka dengan liriknya. Pemilihan kata-katanya itu pas banget gitu ya, terutama kalau kita mau ngomongin hidup gitu ya, mereka bicara tentang hidup gitu. Beatles plus kalau Indonesia plus. Tapi kalau nggak kelawan tetap orang tua, karena itu orang tua yang sosok yang terlihat ya Pak ya, memang terlihat ngomongin seni Pak ya. Iya betul. Kalau itu sekarang kita ngomongin lagu kedua Pak. Iya. Udah judulnya apa? Ya, judulnya Abadi di Hati gitu ya. Jadi Abadi di Hati itu menggambarkan bagaimana setiap orang itu mempunyai seseorang yang istimewa yang hanya untuk dirinya sendiri pastinya gitu ya. Pastinya pernah yang namanya terutama pria gitu ya mencintai seseorang gitu, tetapi tidak akhirnya sampai dengan jadian, ataupun kalau katakanlah jadian lalu kemudian kandas gitu, hubungan itu menjadi kandas, tapi pasti akan selalu diingat gitu ya. Dan karena itu menjadi sesuatu yang sangat kuat di dalam hatinya, itu menjadi seperti abadi di hati gitu. Jadi itu kalau kita tahu misalkan kisah-kisah zaman dahulu bagaimana kisah-kisah cinta misalkan kayak Taj Mahal gitu, itu kan bagaimana sang raja ingin membuat sebuah mahakarya gitu dari perasaan atau hatinya kepada istrinya, walaupun kemudian dalam artian karena istrinya meninggal ya, gitu, mengabadikan itu dalam Taj Mahal itu. Jadi pastinya
kita juga pasti punya monumen-monumen ya dalam kehidupan kita yang kita ingin dirikan kepada orang-orang yang kita ingin abadikan. Walaupun mungkin monumen itu ada di dalam hati kita, gitu. Jadi itu menceritakan tentang kisah yang Ini kisah nyata. ya ini kisah nyata. Semua heksalogi Yakin Buaya itu menceritakan tentang kisah nyata semuanya. Ya, bagaimana cara kita membangun relasi akhirnya kemudian membuat justru kandas gitu dari sebuah cara, karena mungkin belum banyak pengetahuan ya, belum banyak caranya untuk menyampaikan, salah menyampaikan begitu ya, sehingga kemudian itu akhirnya nggak bisa lanjut begitu. Nah itu memang mendengar cerita itu kalau kita berteman gitu ya, gitu loh ya, itu kan bodohnya di kamu kan begitu ya gitu. Tapi saya nggak mau mengangkat itu sebagai saya nggak kalau misalkan saya yang sahabat saya ini kemudian bercerita, saya nggak mungkin ngomong itu bodohnya kamu, saya nggak bisa begitu gitu ya. Saya pengen mengatakan ya selamat, kamu punya monumen di dalam hatimu gitu yang akan selalu abadi di dalam hatimu kayak begitu ya. Jadi kamu sadar kan bahwa apa yang terjadi dengan kondisi ini sebenarnya adalah sebuah kesalahan juga gitu, ada peran gitu, sehingga kemudian hubungannya nggak bisa berlanjut kan gitu. Nggak ada yang namanya semuanya salah satu orang gitu, pastinya juga salah diri-dirinya. Tapi mari bersyukur kamu sudah memiliki sebuah monumen gitu yang akan selalu ada di dalam hatimu begitu, abadi di hati. Boleh dinyanyiin Pak? Oke, mari ya, saya minta tolong dong kita nyanyi Pak. Abadi di hati. Masa yang telah berlalu tak mungkin akan kembali datang dan menghiasi hari. Namun satu yang telah pasti, namamu selalu di hati sampai mati tetap abadi. Sampai mati tetap abadi. Asik.